Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Pramudia, NRP 184010192. Saya dari kelas 18 MJD. Saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang standar kinerja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang standar kinerja. Apa itu standar kinerja? Jadi standar kinerja itu adalah tolak ukur yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja seorang karyawan. Standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan itu bisa diperoleh dari proses analisis jabatan. Ada juga tujuan dari standar kinerja, salah satunya itu untuk melakukan peninjauan kinerja seorang karyawan dan mendapatkan data sesuai dengan fakta yang sistematis dalam menentukan penilaian dari suatu pekerjaan. Di sini juga ada 3 syarat untuk penentuan standar kinerja. Yang pertama itu ada job related, kedua itu praktis, yang ketiga itu terstandarisasi. Ada juga prinsip SMART dalam penetapan standar kinerja. Yang pertama itu spesifik, yang artinya harus jelas dan rinci. Yang kedua ada measurable, itu dapat diukur. Dan achievable itu dapat dicapai. Lalu yang keempat ada result oriented, itu berorientasi pada hasil. Lalu yang terakhir ada time frame, itu jelas jangka waktu pencapaiannya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KPI. Apa itu KPI? KPI itu Key Performance Indicator atau standarisasi penilaian dari sebuah tim bisnis, atau juga bisa membantu menentukan hal apa saja yang dianggap paling penting. Lalu KPI juga bisa untuk memudahkan untuk mengukur sejauh mana hasil pencapaian yang telah diharapkan. Ada pula ukuran kinerjanya, yaitu nilai yang digunakan untuk evaluasi kerja dan yang harus mudah digunakan dan dapat diandalkan. Ada juga tahapan untuk membuat KPI. Yang pertama itu definisikan dulu targetnya. Jadi tentukan dulu targetnya dengan jelas, yang nantinya target itu akan diukur penilaiannya, dan target juga bisa dalam tim, individu, atau dalam perusahaan. Yang kedua, identifikasi faktor yang sukses. Contohnya, apakah jabatan tersebut sudah sukses melakukan pencapaian yang sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada identifikasi faktor yang dikontrol. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada membuat standar kuantitatif dan kualitatif. Itu hal yang berkaitan dengan nilai dan hal yang spesifikasi dengan angka. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, itu pemahaman saya tentang
standar kinerja. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.